Gini Bro Naja, kalian ini kan selalu mengatakan Yesus untuk orang Israel ya. Ini pernyataan kalian ini saya tertawa loh. Karena apa? Ternyata kalian ini orang munafik. Kalian ini yang mengaku pengikutnya Nabi Muhammad, ternyata beriman kepada Yesus. Padahal Yesus itu untuk orang Israel loh. Kenapa kalian, ya orang Indonesia yang mengikuti orang Arab itu beriman kepada Yesus? Seharusnya Kan kalian tidak perlu beriman kepada Yesus. Bukankah kalian mengatakan Yesus untuk orang Israel? Lalu oke, kenapa kalian orang Indonesia ikut-ikutan mengimani dia? Ayo, ayo, oke. ayo. Ini yang Di dibilang dalam Al-Qur'an, Nabi. di Jadi tidak dalam Al-Qur'an, boleh. tunggu Ya, dulu. Ya, saya jawab ya. Saya jawab ya. Nah, kenapa kita kok juga beriman kepada Yesus alaihi salam atau Nabi Isa alaihi salam? Di dalam Al-Qur'an ada ayatnya, Mas John. La nufarriqu baina ahadim minhum. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah Allah langsung, kita wajib beriman kepada rasul-rasul yang telah Allah utus. Jadi, rasul-rasul yang telah Allah utus dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kalau rasul ada 313. Yang harus kita ketahui itu 25. Kalau nabi ada 124.000. Itu disampaikan oleh Rasulullah sendiri di dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abu Dzarrin Al-Ghifari. Sehingga karena ada perintah dari Al-Qur'an, kita mengikuti. Justru ketika di Bible tidak ada perintah menyembah Yesus, kenapa kamu sembah gitu loh? Ada Tuhan tanya bahwa ketika Allah kami itu berhala. mempertanyakan Mana ada nama tanya. pribadinya, Aduh, dasar oten. Akulah Allah Udah dotaknya Abraham, berdiskusi. Allah Ishak, Tunggu dulu, Allah bentar Ama. Yakub. Biarkan saya tengani. Oke, Ismail sudah. disebut di situ kan. Oke. Ya begitu. Terus Oke. kedua, jadi kalian menyatakan apa itu dosa. Kalian itu tidak mengenal dosa karena tidak mempunyai hukum Taurat. Dari Tauratlah kita mengenal dosa, bukan dari hukum Quran. Tidak ada dosa kita mengenal dari hukum Taurat. Begitu saja saudaraku, karena saya ada kegiatan, saya mau pamit. Oh, kok ada jangan kabur, ada Ustadz Wapil Jangan turun kabur, gimana nih? Sebentar, jangan kabur. Kau sudah banyak framing ya. Di dalam Islam itu ya, kami tidak mengikuti dasar pecundang. Kan lanjutkan aja. Ya, di dalam Islam itu ya, kami tidak mengikuti syariat-syariat Yahudi ya. Ya kenapa Bang Ahimoto itu? Lagi sakit yang? Bang Ahi. Ya nanti dilanjutkan. Oke ya. Di dalam kami itu Islam tidak mengikuti syariat Yahudi. Ya, tidak mengikuti, kami ada tersendiri syariatnya dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tadi apalagi dia ya, terlalu banyak dia framingnya ya tentang mengawini itu. Dia nggak tahu ya kalau nenek moyang Yesus itu berselingkuh ya, berzina dengan menantunya ya. Banyak lah kalau kita mau ini ya, sistem hujat menghujat. Tapi buat apa sih? Lebih baik kita diskusi yang pakai ini aja, yang apa namanya ya, jangan yang apa sih, bingung aku jawabnya si cucu kabur ini ya. Assalamualaikum Bang Ustadz Wapi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah bi khair wal afiyah. Insyaallah, alhamdulillah. Tadi bahas masalah korbanot ya. Iya. Silakan. Nah, jadi begini. Kalau kita merujuk ke dalam kitab Torah ya. Kita kalau merujuk kepada kitab Torah, yang menjadi korbanot, yang menjadi korban untuk penebusan dosa itu kan ada banyak ya. Ada macam-macam hewannya itu. Ada kambing, ada domba, dan lain sebagainya. Imamat 4 nomor 32 mengatakan bahwa kalau mau korban dosa itu dombanya pakai domba betina. Itu yang pertama. Dan kalau mau menebus dosa, dombanya itu disembelih. Begitu. Yang nomor 3, dombanya harus dibakar. Itu aturan yang tertulis di dalam kitab Torah Musa alaihissalam. Tetapi
ketika Yesus sudah hadir, ternyata dia orang laki-laki, bukan perempuan. Nah, padahal syaratnya itu kan dombanya betina. Ternyata Yesus domba jantan, itu yang pertama. Itu Jantan. sudah menyalahi ya, menyalahi aturan. Yang kedua, Yesus itu tidak disembelih. Dia tidak disembelih, padahal aturan untuk penebusan dosa itu disembelih dombanya. Yesus gak disembelih. Yang ketiga, dagingnya kan dibakar. Ternyata Yesus tidak. Nah, dari tata cara itu, padahal Tuhan sendiri yang mengajari kepada Musa alaihissalam dalam penebusan dosa, ternyata dilanggar semua oleh perjanjian baru. Sehingga tidak bisa dikatakan Yesus sebagai penebus dosa dengan adanya dia disalib, karena tidak sesuai dengan kriteria dan cara-cara penebusan dosa sebagaimana yang telah Yehova sampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam di dalam perjanjian lama. Begitu saudara yang terkasih. Terima kasih. Ada di situ Akimot. Oh, sama ya. Masya Allah. Ada juga John Kimoto di Peter. sana ya. Naik John Peter. Dari Jakarta, Ustadz Lofi. Aduh, Badan apalagi apalagi tadi yang belum dijawab ya. Terlalu ini sih banyak tentang korban. Sudah ya. Kita syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Apalagi itu ya. Ya Allah ya Rabbi. Apa tadi pertanyaannya Bang yang kita belum ini? Bang Hos. Itu yang sudah ditanggapi oleh Ustadz Wafi. Oh, Yang masalah Zainab Bunda, yang masalah Zainab, dia fokus ke Zainab padahal di Kristen ada cium kudus. Gimana orang-orang itu? entahlah Ustadz. Aduh, ini aku ingin bertanya dulu sama umat muslim ini, karena ini room muslim ya. Boleh Jadi, Bang, silakan. Saya naik bertanya dulu. Oke. Siap ditanya ya, Menurut, jangan kabur ya. umat muslim, Sebentar. Aduh. Sebelum saya mulai, jangan kabur ya. Jangan contohi tadi itu adabnya temanmu ya. Lanjut. Jangan kabur, lanjut Bang. Ini John Peter loh. Iya betul, lanjut. Iya makanya ditanya. Kabur. Kecuali Oke. Kiki. Allah, rata-rata Oke. oten kabur kok. Jadi begini bro, saya bingung nih. Saya nanya siluman, setan, iblis, jin itu tidak mau dia masuk Kristen. Kenapa mereka lebih memilih beragama Islam? Menurut kalian kenapa? Mana ada iblis beragama Islam? Ngawur. Loh, jin itu sudah memeluk agama Islam, brother. Kenapa mereka lebih memilih mengikuti agama kalian daripada ikut oten? Nah, perbedaannya begini, perbedaannya ya. Kalau agama Kristen itu Allah ya, bukan Allah ya. Agama Kristen kan buatan Paulus. Ini loh. Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebagai nabi lokal. Maksudnya di kalangan Bani Israel aja. Nah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, untuk semua manusia dan untuk semesta alam. Ya, Sehingga di termasuk- dalam surah Ar-Rahman Betul. dikatakan bahwa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana yang engkau dustai wahai jin dan manusia. Rasulullah diutus untuk kalangan jin dan manusia. Andaikan Yesus diutus untuk kalangan jin dan manusia, maka pasti ada ayat-ayat yang menerangkan hal itu. Itu perbedaan. Kalau Nabi Muhammad diutus untuk dua makhluk memang. Makanya nantinya ada yang beriman, ada yang kafir. Sedangkan Yesus hanya untuk kalangan Bani Israel saja. Dan itu pun tidak ada keterangan Yesus disuruh untuk memberitakan firman Allah kepada kalangan jin. Di Bible kan tidak ada. Ya pantes. Itulah perbedaannya. Makanya Nabi Muhammad ini seluruh alam gitu loh. Gini Bro Naja, kalian ini kan selalu mengatakan Yesus untuk orang Israel ya. Ini pernyataan kalian ini saya tertawa loh. Karena apa? Ternyata kalian ini orang munafik. Kalian ini yang mengaku pengikutnya Nabi Muhammad, ternyata beriman kepada Yesus. Padahal Yesus itu untuk orang Israel loh. Kenapa kalian, ya orang Indonesia, yang mengikuti orang Arab itu beriman kepada Yesus? Seharusnya kalian tidak perlu beriman kepada Yesus. Bukankah kalian mengatakan Yesus untuk orang Israel? Lalu Oke. kenapa kalian orang Indonesia ikut-ikutan mengimani dia?
Ayo. Ini yang Di dibilang dalam Al-Quran. munafik. Di Jadi nggak dalam boleh. Al-Quran. Tunggu dulu. Ya, saya jawab ya. Nah, kenapa kita kok juga beriman kepada Yesus alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam? Di dalam Al-Quran ada ayatnya, Mas John. La nufarriqu baina ahadim minhum. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah Allah langsung, kita wajib beriman kepada Rasul-Rasul yang telah Allah utus. Jadi, Rasul-Rasul yang telah Allah utus dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kalau Rasul ada 313. Yang harus kita ketahui itu 25. Kalau Nabi ada 124.000. Itu disampaikan oleh Rasulullah sendiri di dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abu Dzarrin Al-Ghifari. Sehingga karena ada perintah dari Al-Quran, kita mengikuti. Justru ketika di Bible tidak ada perintah menyembah Yesus, kenapa kamu sembah gitu loh? Jadi udah jelas kan Bro Naja, kau bilang tadi. Apanya yang jelas? Bentar dulu, kau jangan potong-potong. Kau kapan mulai bingung? Ini mulai blaming, memotong perkataan saya. Dengerin dulu. Kau tadi membawa narasi Yesus itu hanya untuk orang Israel. Tetapi pada faktanya kalian munafik. Ya, kalian itu benar yang dikatakan di Yesaya 29 ayat 9 sampai 16 dikatakan di sana, kalian ini orang munafik loh, memutarbalikkan fakta. Ya, kalian itu percaya cuma di bibir bukan di hati. Itu tertulis di Yesaya 9 ayat 12. Bangsa ini memuji aku dengan bibirnya, tetapi bukan dari hati. Ibadah mereka lakukan itu adalah ajaran yang dihafalkan dan perintah manusia. Nah, itu udah jelas loh, tertera di Yesaya 29 ayat 9 sampai 16. Ini sudah tergenapi loh. Nah, ketika kalian mengatakan Yesus itu untuk bangsa Israel, Bro Naja, tetapi kalian imani, sedangkan Yesus itu disalibkan, berarti kalian mengimani Yesus yang disalibkan? No, kalian menyangkal itu. Kalian tidak percaya, walaupun di dalam Alkitab kalian dikatakan bahwa Kami yang mengimani disalibkan sebagai itu adalah nabi. tubuh yang diserukan. John, dikit Ustaz. Kami mengimani. Jangan terpanjang narasimu, bro. Kalau Bapak lagi bicara, anak-anak mendengarkan dulu. Kamu diam. Izin. Kami mengimani Assalamualaikum sebagai warahmatullahi utusan. wabarakatuh, Ustaz Naja. John. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Noy. Kami mengimani Bang Arif, sebagai Bang Rama, utusan. Bang Malipo, Bang John Peter. Ya, bukan Teman-teman, sebagai Tuhan. izin saya, izin yang ada di sini 700. Sebentar Bu Rama. Ini saya membawa Kan lagi saudara ngomong kita yang ini, baru. Bang. Sebentar Bu Rama, saudara baru kita yang Muslim yang baru kemarin bersyahadat. Saya membawa beliau ini sekarang ini ke pembinaan gitu. Kebetulan saya nggak bisa, ini belum bisa namanya on cam. Izin teman-teman yang 700-an ini yang ada di bawah, follow saya dong biar mencapai 1000 gitu. Izin Teman-teman, teman-teman. bentar, saya mau jawab tadi ya. Tadi Mas John Silakan, itu, silakan. Ya, biarkan dulu Ustadz kita yang nanggap ya. ya, Yang lain, silakan. Mas John. Aduh, kalian ini. Ini ya, Mas John tadi kan bawa-bawa Yesaya ya, Perjanjian Lama. Mas John bawa-bawa Yesaya Perjanjian Lama. Yesaya 29 di sini nomor 13. Mas John menggunakan ini ya, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maaf Mas John, kalau Mas John masih hanya bermodalkan terjemahan saudara, maka jangan sekali-kali mengartikan dan menafsirkan tentang kitab-kitab yang Allah turunkan kepada orang-orang Yahudi saudara. Kenapa? Karena kalau kita melihat terjemahannya, itu ternyata diterjemah bukan dihafalkan. Tetapi by the, apa ini bacaannya? Perception of man. Maksudnya, bukan dihafalkan, tapi diasumsikan oleh manusia. Dipersepsikan oleh manusia. Seperti apa contohnya? Seperti ibadah hari Minggu atau ibadah Natal. Kira-kira perayaan Natal ada nggak di dalam Bible? Tidak ada. Atau ibadah hari Minggu pernah nggak diperintahkan Yesus? Tidak ada. Makanya kalau hanya bermodalkan terjemahan, apalagi menggunakan kitabnya orang-orang Yahudi, saudara, Anda tidak bisa memahaminya kecuali Anda tanya dulu kepada orang-orang sang pemilik kitab, saudara. Suar, selamat datang di kebenaran. Aduh, John. War. Original, John.
Original John, jangan Nah, saya tambah terjemahan. sedikit ya. Udah, Ya, saya tambah dikit dia ya. mau mencari Yang pembenaran. Makanya Rupa John, pembenaran, hafal original rupa pembenaran. John. Ini aku dengan Naja, kalian yang masih John, bahwa- John, di mana Jangan Yesus? terjemahan. Oke, John. biarkan dia sama Ustadz Wapi. Aduh, kalian ini Satu gimana kata sih? dulu ya, satu kata host ya. Di Aduh, mana Yesus menyebut ibu-ibu nggak usah Kristen? ikut-ikut dulu. Mana? Ibu-ibu- John, mana ibu-ibu Yesus nggak mengenal usah. kata Kristen? Ibu-ibu, Mana Yesus Bunda mengenal kata Rahma, Kristen, kamu John? itu udah nangis saya buat, nggak usah saya buat nangis. Nangis, nangis. Silakan Ustaz, nangis. Yesus tidak mengenal Kristen ya. Udah. Paulus itu yang mengenal Kristen ya. Lanjut, Jangan, Ustaz. berhentilah. Dasar oten oon. Ayo jawab. Lanjut, silakan. Tadi di Silakan, Bang Yesaya John. 29 nomor 13 itu bukan yang dihafalkan, tetapi sesuai persepsi manusianya itu sendiri. Sehingga banyak ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Kristen tidak ada dalilnya di dalam Bible. Contohnya seperti merayakan Natal, ibadah hari Minggu dan lain Oh sebagainya. iya, betul Dan itu. itulah yang ditentang oleh Yesaya, dengar, bukan dengar. tentang iman kepada Yesus alaihissalam. Ada Yesaya. gagal paham di sana. Saya kasih tahu ya, Yesaya 29 ayat 9 sampai 16 dikatakan di sana, orang ini disuruh membaca, dia tidak bisa membaca. Ya. Siapa Coba orang baca yang original dimaksud? teksnya. Coba sekarang baca original teksnya. Kita maknain Nggak satu persatu. usah, Gimana? nggak usah bahas teks originalnya aja, kau baca aja Benar, di sana. selamat datang di Yesaya kebenaran. 29 ayat 9, orang ini diperintahkan membaca, dia tidak bisa membaca. Siapa orang yang dimaksud? Satu. Kedua, ibadahnya adalah perintah manusia. Contoh, sholat 5 waktu itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tetapi itu adalah perintah daripada Nabi Muhammad. Sholat 5 waktu itu perintah yang diperintahkan di dalam hadis. Kemudian ajaran yang dihafal. Ibadah Natal itu diperintahkan Bentar manusia enggak? dulu, bentar dulu, Don? kau santai aja. Ya. Simpel aja, simpel aja. Udah. Perayaan Natal itu diperintahkan manusia enggak? Natal itu tidak ada di dalam Alkitab. Aduh, kamu ini tuh tradisi. Nah, betul Ada sekali. Natal di dalam Iya, Alkitab. berarti Ini pertanyaan ibadah kamu hari tuh Minggu tidak juga ada di Bible, bro. Ngapain ibadah kamu loncat hari ke Sabat Islam, bro? ada. Aduh. Wujudkan dan Nggak, ingatlah kan? hari Sabat. Hari Sabat itu hari ketujuh. Hari ketujuh dalam kalender kami itu jatuh hari Minggu. Kalau di dalam kalender orang Yahudi, hari ketujuh itu jatuhnya hari Sabtu yang disebut dengan Sabat. Jadi Sabat itu artinya hari perhentian Tuhan di dalam Dia menciptakan segala sesuatu. Nah, berarti itu persepsi manusia, dengar kan? dulu penjelasan gue. Lo jangan Persepsi potong-potong. manusia berarti kan? Aduh, Si dengerin. John, Sabat itu Sabtu John, Sabtu John, Sabat John. Kalian ini kan 9 di sini, saya sendirian. Jadi satu-satu, biar enak kita diskusinya. Kalau kita saling timpa-menimpa ini tidak jelas. Jadi hari ketujuh itu di dalam ajaran kami, di dalam Taurat itu adalah hari ketujuh. Sabat itu bukan hari Sabtu. Tetapi kalau kalender daripada Israel dan Arab itu sebenarnya hari Sabtu. Kenapa orang Arab malah beribadah pada hari Jumat? Kenapa dia tidak ibadah pada hari Sabtu? Kalau mereka mengikuti Taurat, iya kan? Tetapi mereka malah mengikuti perkataan Nabi Muhammad. Berhentilah orang yang lagi jualan di pasar, kemudian kalian harus ingat hari Jumat. Orang yang di pasar, bukan untuk semua orang loh. Coba, ayat itu menjelaskan ketika kalian lagi di pasar, berhentilah dari jual beli. Nggak ada orang yang di rumah disuruh pergi untuk sholat Jumat, nggak ada. Itu khusus untuk orang yang di pasar loh. Coba dibacakan itu. Nggak ada itu perintahnya itu untuk kalian semua. Makanya perempuan tidak wajib. Padahal perempuan itu pengen juga masuk surga. Kenapa perempuan dilarang untuk beribadah pada hari Jumat? Ini kan namanya diskriminasi Orang ini. jenis kelamin. Nggak boleh kayak gitu. Oke, Bang John. Jangan banyak-banyak Apa, nanti John? kalau kebanyakan. Iya, wanita muslim Silakan. juga kan pengen masuk surga loh. Iya, nanti juga sholat ditanggapi Jumat. dengan Ustadz Wapi. Yes. Oke, silakan Ustadz. Ya. Kalau ibadah sholat Jumat, perintahnya ada, Mas John. Kalau ibadah hari yang ketujuh, hari Minggu, lalu Yesus, ada nggak sih Yesus masuk gereja pada hari Minggu? Kan nggak ada, Mas John. Itu kan persepsi semua. Itu asumsi semua. Pemahaman orang-orang setelahnya, kan gitu. Kalau ibadah sholat Jumat, itu sudah ada. Makanya di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9-10, saudara,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, bukan hanya orang di pasar, wahai orang-orang yang beriman saudara, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, ketika sudah dikumandangkan untuk salat pada hari Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kamu mengingat Allah. Kan begitu ayatnya. Tunggu dulu Wadzarul bai' dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itu yang lebih baik untuk kalian kalau kalian mengetahui. Jadi harus dari awal bacanya, jangan dipotong separuh. Jadi Di awal itu jual beli yang diseru oleh Allah Dengarkan Subhanahu dulu, wa Bang taala. John, yang diseru itu ya ayyuhalladzina amanu apa ya ayyuhalladzi yang jualan di pasar? Gak ada kan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau sudah dikumandangkan sholat, ayo kamu sholat. Ingat kepada Allah. Semua itu John, makanya kamu ini mungkin sudah terpapar doktrin-doktrin di gereja ya. Sehingga satu ayat aja kamu potong maknanya itu. Gimana John ini? Kan di ayat itu juga dijelaskan, wahai orang yang beriman, ya, tinggalkanlah, katanya jual beli. Ketiga ada seruan, artinya Orang-orang beriman itu umum untuk orang iya, Islam orang beriman itu atau jual beli, orang yang di pasar. Orang yang di pasar itu beriman loh. Kau pikir gak beriman orang yang di pasar? Waduh, kamu ini menuduh orang yang di pasar tidak beriman. Mereka yang di pasar itu beriman. Orang yang melakukan jual beli itu beriman loh. Jangan kau tuduh mereka tidak beriman. Aduh. Ajar Ustaz. Geleng kepala kita lihat ini. kalau yang di pasar nanti ada orang Kristen John, apakah terkena juga wajib sholat Jumat? Kenapa? Kalau di pasar ada orang Kristen jualan, apakah kena juga sholat Jumat? Orang Kristen emang percaya? Nah, makanya ayatnya jangan dipotong Bang John. Iya, orang Gimana? beriman kepada siapa? Yang Apanya beriman di dia? situ beriman kepada Nabi Muhammad. Yang Maka persepsi mereka manusia mengikuti itu perintah Nabi Muhammad. seperti ibadah di gereja. Ada nggak ayat Jadi ibadah di gereja? sholat beribadah hari Jumat itu perintah Nabi Muhammad, bukan perintah Tuhan. Buktinya orang Israel tidak melakukan hari Jumat. Hah? Orang Di Hongkong Al-Quran nggak itu mau John. melakukan hari Di Jumat. Al-Quran itu John. Di Al-Quran John. Iya. Surah Al-Jum'ah John. Begini bro, apakah Allah orang Israel dengan Allah orang Arab beda? Aku tanya sama kalian, beda atau Begini sama? John, saya tegas dulu John. Dijawab dulu pertanyaan Ustaz Naja. Perintah Yesus ibadah ke gereja itu aja dulu, jangan lebar. Oke, ibadah ke gereja itu diatur di dalam 10 hukum Taurat. Nah, Mana? Ayat yang mana? Aduh, ibadah, Ayat yang ingat mana? dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, mengkuduskan Sabat hari itu Sabat Minggu itu apa Sabtu? hari ke-7. Sabat itu hari perhentian. Pertanyaannya, hari Sabat itu hari Minggu apa hari Sabtu? Hari Sabat itu hari ke-7. Kalau kau mau menilik ke Israel, hari Minggu ke-7, atau Sabtu Sabat itu? hari ke-7. Kau Yang jawab ke-7 itu hari salah apa? Hari satunya. apa ke-7? Apa John? Hari Sabtu apa ke-7 Minggu John? versi kami, versi Indonesia itu hari Minggu. Kenapa? Dah, versi kami. Si John Taurat itu ya berarti. John. Versi Taurat John. Versi Yahudi ya John. Kalau versi Waduh. Yahudi, versi kalender Yahudi, hari ke-7 itu jatuh pada hari Aduh. Sabtu. Ibadahnya Tapi aja kalau beda-beda persepsi. Di Arab dia jatuhnya hari Jumat. Aduh. Nah ini yang parah. Persepsi Mereka lebih berarti dulu. ya. Padahal Berarti mereka persepsi masing-masing berarti ya. dengar naja. Kenapa kalian melakukan ibadah Sudah, pada John, sudah, Jumat? John. Itu Sudah, perintah turun aja, John, turun aja, John. Karena Kamu nggak- apa? Untuk nggak mengingat ada isinya hari kamu, John. kematian Yesus Kristus. Makanya kalian beribadah dan kalian meyakini Nggak ada ini ya. Sabat sama Rata-rata mereka gitu ya. Loh, ditendang ya. Iya. Rata mereka gitu ya. Mereka Nggak ada gimana ya isinya. kalau Enggak, dia kok makin galak kayak serigala berbulu domba ini sekarang ini. Udah lama nggak pernah naik kok jadi galak dia sekarang si John ini. ada ilmunya enggak? Jadi lucu juga Pak Ustaz. Yang tertulis itu tidak diimani, tapi persepsi yang dijalani. Lucu Kita mereka. kan nggak mengikuti syariah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, kan kita tidak mengikuti syariah
nabi-nabi tersebut. Kita kan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah untuk sholat, beribadah di hari sholat Jumat itu, ya itu udah ketentuan dari Allah. Kita mengikutinya sebagai umatnya Rasulullah. Silakan Ustaz. Enggak. Masya Allah. Hari Sabat, tanya hari Ahad apa hari Sabtu. Kalau menurut Kristen, hari Sabat itu hari Minggu katanya. Loh, kita buka di kamus terjemahan apa ini? Yang hari Sabat itu hari Minggu itu kan nggak ketemu sampai hari kiamat itu Sabtu. nanti. Iya, makanya ada Sabtu, ada Itsnen, ada Robi, ada Khamis. Khamis. Gimana Jumat. John ini? John, Kalau minggu menggus. John. Udah jelas Saya mau Nabi Musa, pamit Nabi Isa. dulu ya. Ya. Host, teman-teman Ya, mau Ustaz. pamit dulu. Ya. Ini mau persiapan Siap, pulang. siap. Barakallah Ustaz. Jazakallah khairan Masya katsiran, Allah ya. teman-teman. Salam kangen dari saya, cinta salawat saya gak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi John, begini, John. ini judulnya asumsi PS data. Lucu juga ini si John. Ya, kita yang diskusi pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, kalau menurut Israiliyat ya, yang pernah saya mendengar dari para ulama, ustadz kita ceramah di masjid atau di mana gitu ya. Itu kenapa mereka beribadah di hari Minggu. Pada saat Nabi Isa alaihissalam diminta oleh umatnya agar menurunkan makanan dari langit, itu kebetulan pada saat itu hari Minggu, hari Ahad pada kala itu. Itu ada di surah Al-Maidah 110. Itu diturunkan dari langit oleh Allah makanan itu bertepatan di hari Ahad, maka dikatakan itu adalah hari kemenangan bagi mereka. Sampai sekarang lah orang-orang itu menjadikan hari Minggu itu hari ibadah mereka, begitu. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, silakan. Dan Bang Erik ya, kalau hari mengingat hari Ahad atau hari Sabat itu sebenarnya itu rujukannya bukan kepada Kristen, itu udah tradisi dari Yahudi itu sendiri, dari konsepnya Nasrani. Nah, terus barulah beralih kepada diikuti oleh bangsa Nasrani gitu kan. Sedangkan kita tahu kalau mereka konsepnya satu Tuhan, mereka tidak satu Tuhan prinsipnya dengan orang Yahudi dan Kristen. Yahudi loh, tauhid loh, satu Tuhan. Tapi ketika kita membawa ke konsepnya Kristen, tahulah ada aneka ragamnya. Nah, kan jelas-jelas sudah sangat berbeda. Gitu. Tadi mau bantai itu si John. Tapi kemana si Johnnya ya? Kalau hari Jumat belum bisa on cam ya? Kalau hari Jumat sudah kayaknya sudah lebih Sudah 1000 Bang Erik Tapi ya. belum bisa juga. Nih saya mau on cam. Keluar dulu. Baru Oh masuk lagi. gitu. Iya. Iya. Oke. Sebentar saya keluar dulu deh. Assalamualaikum ya. Bang Nandar. Beliau jauh dari Bang perangkat, Nandar. saya rasa. Jauh mungkin dari perangkat. Waalaikumsalam. Oh, masya Allah. Astagfirullahaladzim, itu foto ini, Bang. ya? Saya kira iya. Saya pikir foto itu ya. Saya pikir itu Bang Nandar lagi. Bisa ditegaskan dulu Bang Nandar, apakah benar itu Yesus tidak kenal Kristen? Karena ini banyak juga yang menjadi pertanyaan ini. Lanjut. Yesus tidak kenal Kristen. Ya iyalah. Iya. Iyalah. Sejarah awal dari Antioquia, silakan Bang Nandar. Waduh. Yesus nggak kenal Kristen lah. Kristen itu kan buatannya orang-orang kafir di Antioquia. Di dalam Kisah Para Rasul kan dijelaskan tuh. Kisah Para Rasul 26 ayat 14 kalau nggak salah. Karena Yesus itu beragama Islam. Makanya kalau kita tanya siapapun ustadznya, kiainya, apa agama para nabi, pasti Islam. Nah, Islam itu dibangun atas apa? Atas dasar penyerahan diri terhadap Allah, menyembah, mengabdi hanya kepada Allah. Gitu. Tadi Bunda Rahma juga sudah menyampaikan di dalam Yohanes 17 ayat 3, itu kan esensi dari syahadat kan. Substansi dari syahadat itu kan bersaksi bahwa tidak ada sembahan
melainkan hanya Allah gitu. Dan si pembawa dalam hal ini adalah Yesus, itu kan utusan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-27 jelas itu dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Shalom animashirlahem et slomi aninoten lahem. Kata Yesus, kutinggalkan Islam bagi kalian. Et slomi, ya Islami, et slomi aninoten lahem, dan kuberikan Islam ini buat kalian. Islam sebagai way of life, Bang, jalan kebenaran. berapa itu? Ayat berapa itu? Nomor berapa itu? Yohanes 14:27. Yohanes 14. Salam sejahtera itu Bunda. Ya, salam sejahtera, damai sejahtera. Karena Islam secara etimologi itu kan artinya damai, keselamatan, kesejahteraan. Tuh. Kalau secara terminologi, Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran sebagai wahyu diwahyukan kepadanya melalui perantaraan malaikat Roh Kudus, yaitu Gabriel alaihi salam. Itu secara terminologi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tetapi secara etimologi, Islam itu penyerahan, Islam itu keselamatan, Islam itu kedamaian, Islam itu kesejahteraan. Makanya di dalam Yohanes pasal 14:27 itu kan diartikan damai sejahtera ku tinggalkan untuk kamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Itu kan etimologi dari Islam. Apakah yang disampaikan oleh Yesus itu sejalan dengan Islam? Sejalan. Apakah yang disampaikan oleh Yesus itu sejalan dengan Kristen? Tidak. Gitu. Kristen mengakui Tuhannya Roh Kudus, tetapi di dalam Torah tidak pernah Musa menyembah Roh Kudus. Ada tidak? Jangankan menyembah Roh Kudus. Tertulis Roh Kudus saja di dalam Torah tidak ada. Coba cari. Buka aplikasi Alkitab Yuku, kemudian centang Perjanjian Lama saja, lebih spesifik Torah, nggak ada tuh diksi Roh Kudus. Roh Kudus diyakini oleh orang Kristen sebagai pribadi. Tapi tidak pernah ada loh Musa menyembah Roh Kudus, nggak ada. Anohi Adonai Eloheha, aku adalah Allah Tuhan kamu. Tidak ada berbunyi Payomer Elohim anahnu aba pehaben perwaha kodes Eloheha, nggak ada. Kami adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan kalian, Tuhan kamu, nggak ada. Karena kalau Roh Kudus itu Tuhan dalam Perjanjian Baru, harusnya dijaga Tuhan oleh Musa. Kalau Roh Kudus diperkenalkan di dalam Gospel, harusnya Roh Kudus juga dikenalkan di dalam